Halo, sampai jumpa lagi dengan saya di Tarot Aja. Kali ini kita akan bacakan beberapa pertanyaan dari seseorang. Saya tidak kasih tahu namanya ya. Oke, semoga juga sinkron dengan kamu. Ini adalah sebuah jawaban atas simulasi kemungkinan yang terjadi pada dia. Coba kamu tenang. Saya akan kocok kartunya, saya akan shuffle kartunya. Nanti kamu memilih sesuai dengan yang kamu inginkan. Jadi tenang, dirasakan saja mana yang paling sesuai. Nah, kebuka. Tapi belum ada pertanyaan, jadi kita ulang ngocoknya, oke? Oke, untuk pertanyaan pertama. Saya akan membaca pertanyaan. Sebenarnya apa sih kegelisahanku saat ini? Oke. Sebenarnya apa sih kegelisahanku saat ini? Saya akan ambil 3 kartu. Kegelisahanku saat ini apa ya? Kita baca, kegelisahanmu saat ini apa? Kegelisahanmu saat ini apa gitu. Ada kartu nomor 1, nomor 2, dan nomor 3. Silahkan kamu pilih sesuai perasaanmu, mana yang paling nyaman, mana yang paling menggetarkan hatimu untuk kamu pilih. Yang di tengah, yang di pinggir, atau yang di kanan. 1, 2, 3, oke. Sengaja aku tidak memakai tanda kali ini. Silahkan 1, 2, 3. Kita buka yang pertama. Apa kegelisahanku saat ini? Di kartu pertama, kegelisahannya adalah banyak sekali peluang yang hadir, banyak tawaran-tawaran yang hadir, baik itu tentang sebuah hubungan, baik itu tentang sebuah tawaran pekerjaan, job, atau hal-hal yang baik. Jadi tapi dirimu di sini terlihatnya masih bingung untuk memilih, masih bingung untuk menentukan mana yang saya pilih. Jadi kegelisahanmu di kartu yang pertama adalah kebingungan untuk memilih mana yang harus kamu prioritaskan. Ini juga misalnya kamu punya pekerjaan atau keluarga, bisa juga kamu bingung mana yang harus aku prioritaskan, keluarga atau pekerjaan. Nah, kebingungan ini yang membuat kamu gelisah. Oke, kita lihat yang kedua. Yang kedua dan tengah. Apa sih yang membuat kamu bingung dan gelisah? Kegelisahanmu adalah kamu merasa kadang kamu gak berani tegas dengan kondisi-kondisi yang ada, sehingga banyak sesuatu yang harus kamu tutupi, banyak sesuatu yang harus kamu dramatisir dan kamu. Nah, ini nggak enaknya apa sih? Ketika kamu menutupi sesuatu itu dengan kebohongan, maka kamu akan stres memikirkan kebohongan itu biar tidak terbongkar. Nah, kecenderungan kamu membuat kebohongan yang lebih banyak, ini bisa terjadi gitu. Ya, saran dari kartu ini tegas saja. Tapi tegas dalam konteks mana yang emang harus kamu selesaikan, mana yang tidak harus kamu selesaikan, mana yang harus kamu bersikap tegas, dan mana yang harus bersikap tidak tegas. Jadi ketegasan di sini tetap fleksibel karena pertimbangan skala prioritas, pertimbangkan kemungkinan-kemungkinan yang ada, pertimbangkan efek-efeknya. Jadi emang kadang kamu harus tegas, tapi tidak semua hal harus diambil dengan keputusan tegas. Gitu ya. Yang ketiga, apa sih kegelisahanku? Kalau di sini terbacanya banyak sekali beban. Dari mana sih beban itu? Sebenarnya bebannya justru bukan dari luar, tetapi justru bebannya ada di dalam diri sendiri. Bebannya ada pada pada ego yang besar, pada harapan-harapan yang besar
Ini yang menjadi beban. Jadi melangkahnya jadi berat karena orangnya mungkin bisa terlalu idealis nih. Bisa terlalu idealis, bisa terlalu banyak sekali keinginannya. Nah, dan semuanya tuh pinginnya fix, semuanya pinginnya bagus. Nah, akhirnya menjadi bebannya sendiri. Begitu. Oke. Kita lanjut ke pertanyaannya berikut. Pertanyaan berikut. Kenapa aku kok masih senang memilih sendiri? Oke. Kenapa kok aku masih senang memilih sendiri? Maksudnya sendiri di sini mungkin belum ingin berkomitmen dalam konteks serius ya. Kalau pacaran mungkin pacaran, tetapi dia belum ingin menikah gitu loh. Berhubungan mungkin ada hubungan dekat dengan orang mungkin iya, tetapi masih pengennya sendiri, belum terikat gitu. Kenapa? Kita lihat. 1, 2, 3. Oke. Nomor 1, nomor 2, nomor 3. Relax, dipilih 1, 2, 3 atau kiri, tengah, kanan. Kita buka yang pertama, nomor 1. Di kartu ini, kenapa kamu masih senang memilih sendiri? Di sini kamu tuh anak muda yang masih masih idealismenya tinggi, keinginannya tinggi, daya pikirnya tinggi, kreativitasnya tinggi. Jadi kamu masih menikmati kesendirian dan kamu menikmati kebebasan. Kebebasan menikmati, kamu tidak mau masa muda ini kamu selesaikan dengan sesuatu yang bagimu mengikat. Jadi kamu ingin menjadi pribadi yang bebas, yang bisa mengaktualisasikan diri dengan maksimal di masa-masa ini. Begitu. Itu yang pertama. Yang kedua, kenapa pengen sendiri? Kalau di kartu sih sebenarnya sudah secara usia ini sudah matang orangnya. Tetapi kenapa dia pengen sendiri? Pertama, ada sisi kebebasan yang dia miliki. Pertama ya, sisi kebebasan. Dia masih mencari-cari orang yang tepat. Jadi saya melihat di sini dia masih mencari-cari orang yang tepat. Mungkin ada hubungan, tetapi hubungan mungkin bisa juga sudah lama, tetapi dia merasa belum berani mengambil keputusan. Oke, saya nyatakan untuk tidak sendiri. Ini masih sulit. Jadi masih ada keraguan untuk menentukan kenapa aku harus berkomitmen atau aku harus berkomitmen hidup secara formal, secara legal dengan seseorang. Jadi walaupun dia sudah lumayan secara usia sudah lumayan berumur, tapi dia masih belum siap memutuskan. Kita lihat yang ketiga. Kenapa yang ketiga? Nah, yang ketiga ini banyak ketakutan aku melihatnya. Yang ketiga itu banyak ketakutan tentang sebuah hubungan. Mungkin pengalaman dia itu berkomitmen itu membuat tanggung jawab dia, beban dia itu berat. Dia selalu siaga. Nah, dia belum siap dengan kesiagaan dalam sebuah komitmen yang mungkin menjadi ditanya-tanyain sedang apa, kemana. Dia belum siap diribeti dengan orang lain. Jadi kesiapsiagaan dalam berpasangan, intensitas untuk selalu memikirkan pasangan, tidak hanya diri sendiri, itu kadang masih menjadi beban bagi dia. Walaupun sebenarnya dia pengen ada orang yang mengertiin dia. Itu. Oke, itu kita lanjut ke pertanyaan berikut. Untuk saat ini, apakah saya sebaiknya sendiri? Saat ini sebaiknya saya sendiri apa enggak ya? Untuk saat ini apakah saya sebaiknya sendiri? Pertanyaannya ini. Ini kayak orang yang habis putus dan mengalami kekecewaan yang dalam, jadi dia bertanyanya kayak gini. Tapi enggak apa-apa. Wajar, manusiawi. Oke, kita lihat apakah
saya sebaiknya sendiri untuk saat ini? Ambil 1, 2, 3. Oh, sampai goyang nih, energinya ngeri nih. Kelihatannya ini ada yang agak berat-berat ini. Oke, nomor 1, nomor 2, nomor 3, relax, dipilih, tenang. Mana yang kamu pilih untuk jawaban pertanyaan kebimbanganmu tentang kesendirianmu, apakah saat ini tepat atau tidak untuk kamu sendiri? Untuk saat ini apakah sebaiknya kamu sendiri atau tidak? Angka 1, 2, 3, atau kiri, tengah, kanan. Oke, kita buka yang pertama. Untuk saat ini, nah keluar the king lagi kan. Untuk saat ini tepat keputusanmu untuk sendiri. Kenapa? Karena kamu masih belum berani memutuskan. Karena kamu masih belum berani. Walaupun secara usia mungkin kamu sudah dewasa, walaupun secara usia sudah dewasa, udah mapan, udah enak, tetapi emang kamu belum siap kalau berpasangan. Jadi sendiri emang ini saat yang masih tepat untuk kamu. Itu yang pertama. Yang kedua kita lihat. Nah, kok keluarnya sama lagi. Oke. Masih sama. Ketakutan, trauma, kelelahan ini yang membuat kamu berat untuk berkomitmen atau berpasangan. Jadi sendiri saat ini tepat. Walaupun kadang sendiri membuat kamu juga jengah, membuat kamu juga uring-uringan. Tapi minimal uring-uringannya kalau kamu sendiri dengan dirimu. Kalau kamu punya pacar, pacarmu kasihan, jadi sasaran gitu. Oke. Ketiga, apakah saat ini sebaiknya saya sendiri? Jawabannya tidak. Kenapa tidak? Di sini terlihat sekali cup, dan itu 2 cup. Berarti di situ ada 2 perasaan yang mengalir, ada suatu hubungan yang asik. Bagiku ya cepet aja diambil keputusan. Ini lama-lama kan kasihan pasangannya, kayak digantung, gak ada komitmen. Kalau bagiku ya sudah pas kok, sudah mengalir, sudah enak rasanya, komunikasinya sudah bagus. Sudah, putuskan saja untuk tidak sendiri. Begitu untuk pertanyaan ketiga. Kita lanjut ke pertanyaan berikut. Apakah saya ada kemungkinan dapat pasangan yang serasi? Ini. Apakah saya ada kemungkinan dapat pasangan yang serasi? Apakah saya ada kemungkinan dapat pasangan yang serasi? Kita lihat. 1, 2, 3. Singkirkan dulu. Oke, nomor 1, 2, 3. Silahkan dipilih sesuai dengan filmmu. Oke, kita buka yang pertama. Apakah saya ada kemungkinan dapat pasangan yang serasi? Untuk di sini terbacanya belum. Kenapa? Karena kamu tuh masih banyak yang kamu inginkan. Tipemu tuh terlalu kompleks. Jadi kalau ketemu orang, speknya atau sesuatunya masih ada yang kurang saja. Jadi justru dari dirimu yang membuat kamu sulit untuk mendapat. Kamu pengennya sempurna sih. Tuh, kita lihat yang kedua, yang tengah. Tidak, belum. Jadi apakah saya ada kemungkinan dapat pasangan yang serasi? Untuk saat ini belum. Kenapa belum? Ada 2 hal besar yang kamu pertimbangkan dalam mencari pasangan. Pertama, physically, kamu butuh lelaki yang ideal menurut kamu. Kalau kamu lelaki, kalau wanita ya lelaki ideal, kalau lelaki ya wanita yang ideal. Kedua, secara ekonomi, secara materi, secara finansial, kamu butuh yang yang stabil. Nah, ini masalahnya di sini. Jadi, dan kebetulan kamu belum ketemu yang seperti ini. Kalau ketemu yang bagus, physically, finansialnya tidak sesuai keinginanmu. Kalau finansialnya oke, physically-nya belum sesuai keinginanmu. Begitu. Kita lanjut yang ketiga. Apakah saya akan kemungkinan dapat pasangan yang serasi? Dapat.
sangat mungkin dapat. Cuman masalahnya ketika kamu dapat itu, kadang kamu ribut dengan apa ya, dengan sekitarmu. Kamu malah akhirnya kamu nggak menikmati seseorang yang kamu pilih tadi. Kamu malah justru banyak sesuatu, omongan-omongan orang, anggapan-anggapan orang itu malah justru membuat kamu tidak bisa memaknai kamu mendapatkan pasangan yang bagus gitu loh. Jadi bisa itu keluarga, bisa itu lingkunganmu, bisa itu circle pergaulanmu, itu kadang terlalu kamu pedulikan. Sementara itu mungkin hanya omongan-omongan lepas saja, bukan bermaksud menyerang kamu atau mengarah ke kamu secara spesifik, tapi kamu sering menjadikan itu permasalahan dalam batinmu. Itu sekian dulu pembacaan kali ini. Oke, ini bisa sinkron dengan kamu, bisa tidak, karena ini sebuah pembacaan umum, pembacaan bebas, dan ini bersifat hiburan. Kamu kalau pengen lebih intens pembacaannya bisa hubungi Instagram saya di Tarot aja, ada kontaknya di sana. Dan kita rayakan kehidupan ini dengan membaca tarot. Oke, terima kasih. Semoga semua sehat, semua bahagia. Amin.